Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Saya terluka dan membenci seseorang yang telah menyakiti hati saya. Hidup saya tidak tenang, pikiran terarah untuk balas dendam, dan selalu mencari alasan untuk menutup diri kepada orang lain agar terlihat baik-baik saja. Hidup dalam keadaan seperti ini sungguh amat berat. Tanpa saya sadari, badan saya kurus dan tidak ceria seperti biasanya. Sampai pada suatu saat saya membaca sebuah tulisan yang sangat menyentuh dalam buku spiritualitas. Hidup itu adalah panggilan untuk saling mengasihi. Salah satu ungkapan kasih kepada sesama yang menyakitkan atau melukai kita adalah mendoakannya. Kata mendoakan begitu terngiang-ngiang di telingaku sehingga sungguh mempengaruhi hidupku. Dalam hati saya bertanya, apakah saya bisa mendoakannya? Sebut namanya saja sudah jengkel dan marah, apalagi mendoakannya. Masih dengan pergumulan itu, tulisan itu menyadarkan saya bahwa sulit untuk mendoakannya, tetapi bukan berarti saya tidak bisa. Akhirnya saya bangun tekad untuk perlahan mendoakannya. Dan sampai saya merasa tenang, tidak marah dan bahkan bisa mengampuninya. Saya sadari bahwa kekuatan doa itu luar biasa sebagai tanda kasih. Saya bisa melewati ini, maka saya percaya juga kita semua bisa melewati semua pengalaman-pengalaman seperti ini. Ketika ada orang yang bercerita atau sharing, minta pendapat, maka saran saya adalah meminta mereka mendoakan sesamanya, karena saya sendiri sudah mengalaminya. Saudara terkasih, kekuatan kasih itu luar biasa meski perlu perjuangan dari kita. Tindakan kasih sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil adalah suatu tantangan bagi kita orang yang percaya pada Kristus. Kita adalah manusia lemah yang bisa melakukannya. Hal yang baik, hal yang luar biasa karena kasih. Sabda Tuhan menyadarkan kita bahwa mengasihi sesama itu selalu membuat hati tenang dan damai. Perjuangannya memang berat, bahkan kita bergumul. Jika ada kesempatan untuk balas dendam, maka kita akan lakukan. Tuhan justru memanggil kita, mengingatkan kita bahwa kesempatan yang disediakan Tuhan bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mengampuni. Oh, itu berat, Romo. Iya, memang berat. Kisah Daud dan Saul dalam bacaan pertama menunjukkan bahwa pengampunan itu bisa dilakukan asalkan kita mempunyai kasih dan sadar akan cara Tuhan menjadikan kita kudus, menjadikan kita layak. Saudaraku yang terkasih, panggilan hidup dalam kasih merupakan tanda bahwa kita mau bermurah hati seperti Bapa murah hati. Bapa yang telah mengaruniakan segalanya memanggil umat manusia untuk ikut bermurah hati. Kemanusiaan kita berjumpa dengan rahmat Allah sehingga sesama ikut mengalami kemurahan hati Allah dalam hidup kita. Mari hidup penuh kasih dengan mulai mendoakan mereka yang membenci, mengampuni mereka yang bersalah, dan bermurah hati seperti Bapa, karena semua itu akan memberi ketenangan bagi hidup. Gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat kasih. Hidup dalam kebencian itu tidak nyaman, maka singkirkanlah kebencian, dendam, iri hati, pelit, dan lainnya, agar sukacita, kegembiraan selalu menyertai dan melingkupimu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.